Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pratiwi dengan NIM 2104111000050 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan interface yang telah saya buat untuk skripsi saya yang berjudul Prediksi Produksi Padi menggunakan metode Support Vector Regression atau SVR. Tampilan interface ini dibuat menggunakan Streamlit, yang mana halaman awalnya itu ditampilkan mengenai tujuan penelitian dan data penelitian yang digunakan. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh penggunaan kernel dan parameter dari metode Support Vector Regression dalam membangun model prediksi produksi padi, serta menilai seberapa baik model yang dibangun dalam meminimalkan nilai mean percentage error atau MAPE. Data penelitian yang digunakan itu berasal dari 3 kabupaten yang ada di Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan, yang mencakup informasi luas tanam, luas panen, dan produksi padi dari periode tanam 2018 hingga 2023 di tiap kecamatan. Untuk data curah hujan pada periode yang sama itu diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dari tiap-tiap kabupaten. Lanjut ke submenu berikutnya. Di sini untuk halaman tampilan awalnya itu dimuat mengenai data mentah yang digunakan. Total data yang digunakan sebanyak 270 data. Dengan informasi data itu untuk Kabupaten Bangkalan terdapat 18 kecamatan, Kabupaten Pamekasan terdapat 13 kecamatan, dan Kabupaten Sampang itu sebanyak 14 kecamatan. Untuk variabel yang digunakan itu ada 4 sebagai fitur dan 1 sebagai target, yaitu targetnya produksi padi dalam satuan ton yang menggunakan tipe data numerik. Untuk fiturnya ada kecamatan dengan tipe data kategori atau objek, dan luas tanam, luas panen, dan curah hujan menggunakan tipe data numerik. Di sini tampilkan visualisasi data pertanian dari tiap kecamatan yang berdasarkan data yang diperoleh. Sebagai contoh, ini ada di di Kecamatan Borne, ada informasi mengenai produksi padi, curah hujan, luas panen, dan luas tanamnya. Lanjut ke halaman awal atau tahap awal dari preprocessing, yaitu transformasi data, yang digunakan untuk mengubah data kategorial pada kolom kecamatan menjadi tipe data numerik agar bisa diproses dan dianalisis oleh komputer menggunakan metode label encoder. Yang awalnya data masih berupa tipe data kategorial, setelah dilakukan transformasi data berupa menjadi tipe data numerik dengan keterangan tiap nomor itu mewakili satu kecamatan. Sebagai contoh, kecamatan ke-12 itu berarti Kecamatan Kamal. Selanjutnya dilakukan imputasi data untuk menangani data yang hilang menggunakan imputasi KNN. Awalnya ditemukan sejumlah nilai yang hilang pada kolom curah hujan sebanyak 60 data, yang jika divisualisasikan seperti ini. Kemudian setelah dilakukan imputasi data menggunakan metode imputasi KNN, data kolom curah hujan sudah tidak memiliki nilai missing value dan visualisasi datanya sudah penuh seperti ini, yang mengindikasikan sudah tidak ada nilai nilai hilang. Selanjutnya dilakukan penanganan layer, dilakukan untuk menghilangkan nilai ekstrim yang dapat mengaruhi hasil analisis menggunakan metode Z-score. Di sini ditemukan sebanyak 9 nilai outlier pada 10 outlier pada 9 baris data. Di sini pada bagian kanan ditampilkan baris yang termasuk outlier, dan untuk detail outliernya di sebelah mana ada di sebelah kanannya. Dalam penelitian ini, baris yang memiliki outlier akan langsung di drop atau dihapus sebelum penanganan outlier dan setelah penanganan outlier. Selanjutnya, tahap terakhir dari preprocessing yaitu normalisasi data untuk menyeimbangkan nilai data sehingga jarak antar nilai tidak terlalu jauh dan seragam menggunakan metode min-max scaling. Sebelum normalisasi, untuk nilai minimal dan maksimal dari tiap kolom seperti ini, dan setelah normalisasi, tiap kolom memiliki rentang yang sama, yaitu 0 hingga 1.
Untuk visualisasi datanya seperti ini, sebelum dan sesudah dilakukan normalisasi. Dan tampilan data yang sudah siap untuk dilakukan pelatihan seperti ini. Lanjut ke bagian submenu modeling. Di sini dibagi menjadi dua tab, yaitu PT pelatihan data, yang mana ditampilkan skenario uji coba yang dilakukan pada penelitian ini. Hasil pelatihan data berdasarkan skenario beserta diperoleh parameter terbaik, itu C-nya sama dengan 1, epsilonnya sama dengan 0,001, kernelnya yang digunakan RBF, dan gamanya sama dengan 1. Untuk mappingnya dari data latih itu sama dengan 10,56%. Dilanjutkan dengan pengujian data dari hasil penggunaan model terbaik untuk memprediksi produksi padi. Di sini ditemukan perbandingan data aktual dan data peramalan menggunakan data uji, yang mana MAPE-nya ditemukan sebesar 10,45% dengan visualisasi data seperti ini. Tidak terlalu jauh untuk perbandingan data aktual dan data peramalannya, data hasil peramalannya. Lanjut ke submenu terakhir, yaitu prediction atau prediksi. Di sini dibagi juga menjadi dua tab, yaitu tab simulasi dan tab peramalan. Pada tab simulasi ini bisa dilakukan peramalan atau prediksi produksi padi dengan menginputkan informasi mengenai luas tanam, luas panen, dan curah hujan untuk kecamatan yang dipilih. Semisal ingin mengetahui produksi padi di kecamatan Konang, jika luas tanamnya 5.000 hektar, luas panennya 350 hektar, dengan kondisi curah hujan itu dalam setahun dengan total 1000 mm, maka akan diprediksi produksi padi sebesar 20.148 ton untuk Kabupaten Konang. Jika diinput variabel luas tanam, luas panen, dan curah hujan sama, pada Kabupaten Modung itu diprediksi produksi padinya 20.463 ton. Untuk bagian peramalan ini dilakukan peramalan produksi padi pada tahun 2024 atau pada tahun selanjutnya dari data yang telah diperoleh berdasarkan data historis rata-rata per kecamatan dari tahun 2018 hingga 2023 untuk fiturnya. Semisal dipilih kecamatan Batu Marmar, di sini diramalkan produksi padi pada tahun 2024 itu sebesar 9.104 ton. Begitu juga dengan kecamatan yang lain, semisal kecamatan Brunei, itu diprediksi produksi padinya 33.743 ton. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.